Bab 1. Menumbuhkan tokoh. Pikiranku dapat memahami proses menanamkan dan melatih unsur-unsur yang diperlukan di dalam diriku untuk menciptakan tokoh dengan watak tertentu. Begitulah kataku kepada Pak Torsov, direktur sekolah teater kami di awal pelajaran kami. Yang belum jelas buatku adalah bagaimana menciptakan penokohan itu secara fisik, bagaimana menumbuhkan tokoh yang kuperankan. Jika tidak menggunakan tubuh kita sendiri, suara kita sendiri, gaya berbicara tertentu, cara bergerak dan berjalan yang tertentu, jika kita tidak menemukan bentuk karakterisasi yang pas untuk citra sosok pribadi tertentu, kita tidak akan dapat menyampaikan kepada orang lain ruh dari citra tertentu itu. Ya, kata Pak Torsov, tanpa bentuk lahiria, penokohan batin maupun ruh dari apa yang kalian citrakan memang mustahil sampai ke penonton. Penokohan lahiria menjelaskan dan memberikan ilustrasi, dan dengan demikian menyampaikan pola batinnya tokoh lakon yang kalian perankan kepada penonton. Itu dia, Paul dan aku berseru. Tapi bagaimana caranya mencapai penokohan atau perwatakan lahiria karakterisasi fisik itu? Tanyaku. Sangat sering, khususnya di kalangan aktor berbakat. Perwujudan fisik tokoh yang akan diciptakan muncul dengan sendirinya begitu nilai-nilai batin tokoh itu ditetapkan dengan mantap. Dalam buku My Life in Art ada banyak contohnya. Salah satunya adalah tentang tokoh Dr. Stockman dalam An Enemy of the People karya Ibsen. Terlebih dulu sosok rohanianya yang betul ditetapkan dan perwatakan batinnya yang betul disusun dari seluruh unsur yang punya hubungan penting dengan gambaran tentang si tokoh. Baru setelah itu muncullah entah dari mana kegugupan Stockman, gaya jalan, dan pembawaannya yang tergopoh-gopoh, sikap lehernya yang menjulur, dan dua jarinya yang seolah-olah selalu menuding. Segala yang menandakan bahwa ia orang yang giat dan pemberani. Tapi jika kita kurang beruntung dan tidak mengalami semacam kebetulan tiba-tiba seperti itu, apa yang kita lakukan? Tanyaku kepada Torsov. Apa yang kita lakukan? Ingatkah kalian dalam drama karya Ostrovsky The Force, bagaimana Peter menjelaskan kepada Aksyusha cara bersandiwara supaya mereka tidak dikenal dalam pelarian mereka? Peter berkata kepada Aksyusha, "Katupkan sebelah matamu, kau jadi orang bermata satu." Secara lahiria, menyamar itu tidak sukar. Saya pernah punya pengalaman dengan hal semacam itu. Ada seorang kenalan baik saya. Kalau dia berbicara, suaranya rendah dan lemah. Jenggotnya tebal dan kumisnya lebat. Tiba-tiba rambutnya dipangkas dan bulu-bulu wajahnya dicukur bersih. Tanpa rambut, jenggot dan kumis itu, bagian-bagian wajahnya seperti mengkecil, dagunya menyusut dan telinganya mencuat. Dalam penyamarannya seperti itulah saya bertemu dia pada suatu acara santap malam keluarga di rumah teman saya yang lain. Kami duduk berhadapan-hadapan di meja makan dan bercakap-cakap. Orang ini mengingatkan saya pada siapa ya? Begitulah terus-menerus saya tanyakan dalam hati tanpa sedikit pun curiga bahwa teman saya itu mengingatkan saya pada dia sendiri. Begitulah terus-menerus saya tanyakan dalam hati tanpa sedikit pun curiga bahwa teman saya itu mengingatkan saya pada dia sendiri. Untuk menyembunyikan suara bassnya, ia hanya berbicara dengan nada-nada tinggi. Untuk menyembunyikan suara bassnya, ia hanya berbicara dengan nada-nada tinggi. Ini berlangsung selama separuh acara makan malam itu, dan saya bercakap dengannya seolah saya belum mengenalnya. Dan ini contoh lain lagi. Saya kenal perempuan cantik yang mulutnya disenggat lebah. Bibirnya bengkak dan seluruh bentuk mulutnya jadi tidak karuan. Ini tidak hanya mengubah penampilannya sehingga orang tidak mengenalinya, melainkan juga mengubah ucapan dia waktu berbicara. Saya kebetulan bertemu dia. Omong-omong dengan beberapa menit, barulah saya sadar dia salah seorang teman dekat saya. Sambil menggambarkan pengalaman-pengalaman pribadi ini, Pak Torsov menyipitkan sebelah matanya hampir tanpa kentara, seakan baru terserang timbil. Sedangkan sebelah matanya yang lain dibukanya lebar-lebar dengan alis ditarik ke atas. Semua ini dia lakukan begitu rupa hingga nyaris luput dari perhatian orang yang berada sangat dekat dengannya sekalipun. Meskipun begitu,
Perubahan kecil ini sudah menimbulkan akibat yang aneh. Tentu saja ia tetap Pak Torsov, tapi Pak Torsov yang berbeda, yang tidak dapat lagi kami percaya. Terbacalah segala bahwa ia orang yang busuk, licik, tidak sopan. Segala sifatnya tak banyak hubungannya dengan pribadi asli Pak Torsov. Baru ketika ia berhenti bersandiwara dengan matanya, ia kembali menjadi Pak Torsov dan menyenangkan seperti yang kami kenal. Tapi coba ia picingkan sebelah mata, maka akan muncul lagi kesan licik dan culas yang mengubah seluruh pribadinya. Sadarkah kalian? Ia menjelaskan bahwa di dalam diri saya tetap sama dan berbicara dengan kepribadian saya sendiri tanpa peduli apakah mata saya memicing atau membuka, apakah alis saya naik atau turun. Jika mata saya mengernyit-ngernyit karena gangguan saraf misalnya, kepribadian saya tentunya tidak berubah dan tetap normal serta wajar. Mengapa batin saya harus berubah hanya karena mata saya agak picing? Saya tetap sama. Entah mata saya membuka ataupun menutup, entah alis saya naik atau turun. Atau mari kita andaikan saya tersengat lebah seperti teman saya yang cantik itu dan mulut saya berubah bentuk. Sampai di sini Pak Torsov dengan kewajaran yang luar biasa, memencongkan mulutnya ke sisi kanan sehingga cara bicaranya benar-benar berubah. Perubahan lahiriah yang tak hanya pada wajah, tapi juga cara bicara saya ini. Ia melanjutkan dengan cara pengucapan yang berubah total. Apakah mempengaruhi kepribadian dan reaksi-reaksi alamiah saya? Haruskah saya berhenti menjadi diri saya sendiri? Sengatan lebah maupun perubahan artifisial pada mulut saya tidak semestinya mempengaruhi kehidupan batin saya sebagai manusia. Sampai di sini Pak Torsov dengan kewajaran yang luar biasa memencongkan mulutnya ke sisi kanan sehingga cara bicaranya benar-benar berubah. Perubahan lahiriah yang tak hanya pada wajah tapi juga cara bicara saya ini, ia melanjutkan dengan cara pengucapan yang berubah total. Apakah mempengaruhi kepribadian dan reaksi-reaksi alamiah saya? Haruskah saya berhenti menjadi diri saya sendiri? Sengatan lebah maupun perubahan artifisial pada mulut saya tidak semestinya mempengaruhi kehidupan batin saya sebagai manusia. Dan bagaimana dengan kaki yang pincang? Pak Torsov berjalan pincang, atau seluruh tangan yang lumpuh, seketika ia kehilangan seluruh kendali atas lengannya. Atau bahu yang bongkok, tulang bereaksi mengikuti apa yang dia ucapkan. Atau kaki X dan kaki O. Pak Torsov berjalan mula-mula dengan satu cara, kemudian dengan cara yang lain. Atau posisi tangan dengan lengan yang terlalu ke depan atau terlalu ke belakang. Ia memperagakannya. Dapatkah semua hal lahiriah yang sepele ini mempengaruhi perasaan-perasaan saya, hubungan saya dengan orang lain, atau aspek fisik peran saya? Sangat mengagumkan betapa mudah, sederhana, dan wajarnya Pak Torsov langsung memperagakan seluruh kekurangan fisik yang digambarkannya itu. Pincang, lumpuh, bungkuk, bermacam-macam sikap dan lengan. Dan betapa hebat tipuan lahiriah yang dapat kita capai dengan suara, wicara, dan cara pengucapan, terutama cara pengucapan konsonan. Hal ini sepenuhnya mengubah seorang pemeran. Tentu suara kalian sudah harus jadi dan terlatih jika kalian ingin mengubah-ubahnya. Jika belum, untuk berapa lama pun kalian tidak akan bisa berbicara dengan nada tertinggi atau terendah kalian. Sedangkan soal pengubah cara pengucapan, khususnya konsonan, sangat mudah. Tarik lidah ke belakang, pendekkan. Pak Torsov melakukannya sambil berbicara. Lalu akan muncul gaya bicara yang khusus yang mirip cara orang Inggris mengucapkan konsonan. Atau panjangkan lidahmu, tekan sedikit di depan gigi. Lagi-lagi ia melakukan apa yang dia gambarkannya. Lalu akan kalian dapatkan cara ucap tertentu yang kalau dikembangkan dengan tepat, cocok untuk membawa peran si Pandir. Atau coba saja mencang-mencongkan mulut kalian, dan akan kalian temukan lagi cara-cara bicara yang lain. Ambil contoh seorang Inggris yang bibir atasnya pendek dan gigi depannya sangat panjang seperti tikus atau tupai. Nah, pendekkan bibir atas dan lebih perlihatkan gigi kalian. Tapi bagaimana bisa, Pak? Tanyaku sambil terus mencoba tapi sia-sia. Bagaimana bisa? Mudah sekali. Pak Torsov sambil mengeluarkan sapu tangan dari sakunya dan menggosok gigi-gigi atasnya serta bagian dalam bibir atasnya sampai kering betul. Kemudian dengan menggunakan sapu tangan untuk menutupi gerakannya,
Ia tekuk bibir atasnya ke dalam. Gusinya yang kering menahan bibir atas itu tetap pada posisinya. Maka waktu tangan ia singkirkan dari wajah, kami takjub melihat pendeknya bibir atas dan tajamnya gigi Pak Torsov yang memanjang. Tipuan lahiriah ini menyembunyikan kepribadiannya sehari-hari yang sudah kami kenal baik. Di hadapan kami, tampaklah si orang Inggris yang baru saja disebut-sebutnya. Kesan kami, segala yang ada pada Pak Torsov berubah. Caranya mengucapkan kata dan suaranya berbeda. Demikian juga pembawaannya, omongannya, tangan dan kakinya. Bukan hanya itu, seluruh kejiwaan seakan berubah. Padahal Pak Torsov belum melakukan penyesuaian batin. Sedetik kemudian telah dia tinggalkan tipuan dengan bibir atasnya itu dan dia lanjutkan berbicara dengan gayanya yang asli. Berikutnya, ia memasukkan lagi sapu tangan ke mulutnya, mengeringkan bibir dan gusinya, dan ketika tangan yang memegang sapu tangan itu diturunkan, segera ia berubah lagi menjadi orang Inggris rekaannya. Itu semua terjadi secara naluriah saja. Pak Torsov baru saja mengakuinya setelah kami membahasnya dan meminta penegasan darinya. Justru kami yang memberitahu dia betapa semua ciri yang muncul secara naluriah itu tepat dengan citra tentang si pria berbibir atas cupet dan bergigi panjang, dan semua ini adalah hasil satu tipuan lahiriah yang sederhana saja. Setelah menyelami pikiran-pikirannya sendiri dan menyimak apa yang berlangsung di dalam dirinya, Pak Torsov mengatakan bahwa di dalam kejiwaannya sendiri pun ada dorongan tak kentara, seperti bukan dari dirinya sendiri, yang sulit diuraikan dengan segera. Namun, tidak diragukan bahwa dengan kemampuan batinnya, ia menanggapi citra lahiriah yang ia ciptakan dan menyesuaikan dirinya dengannya. Sebab kata-kata yang harus ia ucapkan bukanlah kata-kata sendiri, meskipun pikiran yang diungkapkannya memang pikirannya sendiri. Demikianlah dalam pelajaran ini, Pak Torsov dengan sangat hidup mempertunjukkan bahwa pemeranan lahiriah dapat dicapai secara naluriah, intuitif, dan dengan berbagai sarana tipuan lahiriah yang sangat teknis, mekanis, dan sederhana. Namun bagaimana caranya menemukan tipuan atau kiat yang tepat? Inilah perkara baru yang menggugah minat dan menggangguku. Adakah ini sesuatu yang harus dipelajari, dibayangkan, dipungut dari kehidupan, atau ditemukan secara kebetulan dari buku dengan mempelajari anatomi? Jawabannya adalah melalui semua cara itu. Kata Pak Torsov menjelaskan, kita mengembangkan perwatakan lahiriah dengan sumber dari diri kita sendiri. Selain dari orang lain, dari kehidupan nyata atau imajiner, seturut intuisi dan amatan kita atas diri sendiri dan orang lain, kita memperolehnya dari pengalaman hidup kita sendiri atau pengalaman hidup teman-teman kita dari foto-foto, lukisan, sketsa, buku, cerita, novel, atau sesuatu peristiwa sederhana. Sama saja. Satu-satunya syarat yang harus dipenuhi adalah bahwa selama melakukan penelitian lahiriah ini, kalian tidak boleh kehilangan diri batiniah kalian. Sekarang, dengarkanlah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Pada pelajaran berikutnya, kita akan mengadakan semacam pesta topeng, pesta penyamaran. Ini mencengangkan kami semua. Tiap siswa harap mempersiapkan satu perwatakan lahiriah dan tampil sebagai tokoh watak itu. Pesta penyamaran, perwatakan lahiriah yang semacam apa? Apa sajalah. Pilih sesuka kalian mau jadi apa. Saudagar, orang Persia, serdadu orang Spanyol, aristokrat, nyamuk, kodok, apapun dan siapapun yang menarik bagi kalian. Kostum dan alat rias milik teater boleh kalian gunakan. Silakan pilih pakaian, rambut palsu, dan alat-alat rias. Pengumuman Pak Torsov itu mula-mula menimbulkan keributan, kemudian perbincangan dan rasa penasaran, dan akhirnya minat dan gairah di antara kami semua. Masing-masing mulai menggagas sesuatu, membayangkan sesuatu, membuat sketsa yang dirahasiakan, mencatat-catat, membuat sketsa yang dirahasiakan, mempersiapkan pilihan citra sosok yang akan ditampilkan nanti, kostum dan riasnya. Hanya Grisha yang tetap seperti biasa, acuh tak acuh dan dingin menanggapi seluruh gagasan itu.